Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSWI, jumpa lagi di acara Pekanan KSWI. Bagaimana nih kabar teman-teman? Apakah puasa teman-teman di hari ke-27 ini lancar? Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran segala urusan puasa dan ibadah lainnya, serta selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada hari ini topik yang akan dibahas nanti yaitu berjudul Say to Goodbye Moody atau yang artinya katakan selamat tinggal si Moody. Nah, Sobat KSWI, pernahkah kalian sering ngalamin moodnya naik turun? Kayaknya setiap kita pernah ngalamin deh ya. Sebenarnya banyak ruginya sih kalau kita itu mood-moodan. Di antaranya banyak pekerjaan yang numpuk dan terabaikan, alhasil jadi mager deh mau ngapain-ngapain. Yang rugi siapa? Paling pertama ya kita diri sendiri, jadi berhenti aktivitas dan kreativitasnya. Nah, ngomong-ngomong, ada apa ya dengan si mood ini? Kenapa dia bisa naik dan turun? Kenapa pula dia sangat mempengaruhi kualitas hidup kita? Terus ada nggak ya cara agar mood bisa on terus? Bagaimana pula Islam memandang soal mood ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Bahwa setiap kita rasanya pernah mengalami bad mood. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata gaya moody ini menjadi tren di kalangan generasi. Dikit-dikit selalu laporan, lagi enggak mood nih. Setelah itu lanjut ke bahan seharian. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mood? Nah, mood itu berasal dari bahasa Inggris. Mood dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai suasana hati atau perasaan. Dalam zaman kaum milenial, istilah moody artinya sebutan untuk orang yang moodnya tidak stabil. Sedangkan dalam ilmu psikologi, orang yang moodnya tidak stabil alias naik turun disebut mood disorder atau gangguan mood. Artinya, fenomena generasi moody ini sama dengan generasi baperan. Apa-apa dibawa perasaan. Mau ngapa-ngapain juga tergantung perasaan. Kalau pas happy ngapain aja. Kalau lagi nggak happy, bawaannya mau rebahan aja seharian. Nah, Sobat KSWI, fenomena generasi moody ini ternyata beneran ada. Gawatnya, fenomena ini sudah menimbulkan kemalasan massal di kalangan remaja. Jadi, jauh dari kata aktif, kreatif, dan produktif. Belajar ogah-ogahan, main game tahan berjam-jam. Begadang demi menjelajahi sosial media juga udah biasa. Alhasil, hidupnya ada dalam jaringan dan lupa dengan kehidupan nyata. Sudah jelas banget ini gawat. Sebab sehebat apapun teknologi, tetap enggak akan bisa menggantikan fungsi manusia. Ya, sebagai manusia kita adalah makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ditambah lagi bahwa manusia adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu istimewanya manusia sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita menjadi pengelola di bumi ini. Masya Allah. Nah, lantas bagaimana kalau kitanya justru moody, malas belajar dan minim ilmu pengetahuan? Apa yang akan kita lakukan untuk mengelola bumi ini? Bisa-bisa justru kerusakan yang akan merajalela. Ngeri banget kan? Sepertinya penting ya bagi kita untuk tahu lebih dalam tentang mood. Bagaimana sih Islam memandangnya? Apakah ada bab pembahasan soal mood dalam syariat Islam? Semoga dengan kita memahami si mood lebih dalam, kita bisa lebih bijak dalam menyikapinya. Mood atau suasana hati pasti ada pada setiap manusia. Ada perasaan sedih, bahagia, dan sebagainya. Itu semua sebenarnya fitrah alias alami. Perangkat bawaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dalam diri manusia. Bahasa kerennya sih naluri. Jadi wajar aja sebenarnya jika kita sebagai manusia ada kalanya sedih, kecewa, enggak suka, dan lain sebagainya, selagi masih dalam batas normal. Perkara mood ini menjadi masalah
ketika hadirnya menjadikan kita malas dalam beramal soleh. Artinya, kita emang harus benar-benar lihai dalam mengelola mood. Jangan sampai kita dikendalikan oleh si mudi. Jika kita sukses menaklukkan si mudi, insya Allah beres segala urusan. Hal yang harus kita pahami adalah bahwa si mood ini tidak muncul dengan sendirinya. Bisa muncul ke diri kita kalau ada faktor luar yang memicu. Amati lingkaran pertemanan, bacaan, ataupun tontonan yang membersamai kita. Beneran, ini ngefek banget ke mood kita. So, pastikan apa-apa yang membersamai kita itu adalah hal-hal yang positif dan juga harus menghindari hal-hal yang negatif. Selain adanya faktor pemicu, si mudi ini juga memiliki kriteria lain yang wajib kita tahu. Mood itu adalah suasana hati. Adanya si mood sebenarnya tidak perlu dipusingin, karena keberadaannya tidak akan menyebabkan kita mati, paling cuma gelisah. So, nggak masalah kok kalau kita abaikan si mood ini, lawan aja. Insya Allah kita akan baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik lagi. Gimana? Sudah tergambarkan bagaimana mengelola si mudi agar tidak terpedaya? Memang sulit, tapi yakin pasti bisa. Waktu terus berlalu, cepat banget perputarannya. Apalagi generasi muda seperti kita, ketika sudah terlewat masa ini, maka tidak akan pernah terulang lagi. Padahal masa muda ini adalah masa istimewa. Bahkan Allah SWT memberikan apresiasi khusus bagi para pemuda. Generasi muda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan, kelak di yaumul akhir akan mendapat naungan dari Allah SWT. Masya Allah. Pertanyaannya, sampai detik ini apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah SWT? Sudahkah amal soleh senantiasa menghiasi hari-hari? Atau justru kebanyakan mager, terbelenggu oleh si mudi? Lantas, bagaimana agar mood on terus sehingga amal soleh tidak pernah terputus? Tenang, ada kok kuncinya. Yang penting kita mau terus belajar dan berproses. Kemudian siap untuk konsisten dalam mempraktikkannya. Yuk coba deh simak terjemahan firman Allah SWT berikut ini. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, sabar dalam kebaikan, dan sabar dalam nasihat menasihati. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Ternyata Allah SWT sudah memberikan warning untuk kita dalam menyikapi waktu, agar jangan sampai kita merugi dalam mengarungi kehidupan dunia. Pertama, pastikan kita menjadi orang-orang yang beriman. Tidak perlu menunggu tua, sebab yang muda justru mendapat tempat istimewa. Umur enggak ada yang bisa menjamin guys. Jadi semestinya kita mulai memupuk keimanan dari sekarang. Iman adalah 100% meyakini Allah SWT, yakin terhadap eksistensinya, yakin dengan kekuasaan dan juga segala aturannya. Keyakinan ini bulat dan penuh, kafah atau menyeluruh, bukan setengah-setengah, sehingga terimplikasi dalam setiap amal-amal harian. Gimana caranya agar iman bisa sekeren ini? Ya harus rajin ilmu. Ngaji Islam, duduk di majelis ilmu, atau juga di lingkaran-lingkaran halqoh. Kedua, mesti melakukan amal soleh adalah semua amal yang diniatkan ikhlas karena Allah SWT dan dikerjakan sesuai dengan tata cara syariat Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, bukan hanya sholat dan puasa, berbakti pada orang tua, giat dan sungguh-sungguh dalam belajar juga merupakan amal soleh. Asal niat dan caranya benar sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana cara tahu benar dan salahnya? Lagi-lagi ya harus ngaji. Ketiga, bersabar dalam kebaikan dan sabar untuk saling nasihat menasihati. Bersabar untuk selalu soleh itu memang berat. Berbagi nasihat kebaikan, apalagi menerima nasihat, ini jauh lebih berat. Karena itu, Allah pesankan agar kita sabar di dalamnya. Kalau kita sabar, maka akan beruntung.
tidak hanya di dunia, tetapi juga hingga ke surga. Masya Allah. Demikianlah kunci-kunci agar mood selalu on. Sibukkan diri dengan kebaikan. Jika kunci yang ada digunakan semua, maka yakinlah tidak akan ada waktu untuk baper, bad mood, dan aura negatif lainnya. Sebaliknya, yang ada justru semakin bersemangat dalam beramal, karena tahu bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat dan Maha menghisap amal-amal kita, sekecil apapun itu. Terlebih lagi di Ramadan seperti saat ini, maka sudah seharusnya semangat menyala dan menggebu-gebu. Harus mulai latihan, meningkatkan amal sejak sekarang. Bismillah, semoga kita semua di bulan Ramadan ini memiliki kemampuan untuk berusaha meningkatkan dalam amal kebaikan. So, katakan selamat tinggal pada si Mudi. Sekian pembahasan materi di pekanan KSBI ini dengan berjudul Say to Goodbye Mudi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekurangan dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.